Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami pada kesempatan malam ini menyampaikan update dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau. Rabu 1 Juli 2020. Pertama, perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Saudara-saudaraku tercinta, pada hari ini kita masih mencatatkan penambahan konfirmasi kasus positif COVID-19 sebanyak 9 orang di Kota Batam, yakni pasien nomor 262 atas nama Tuan IM berusia 35 tahun, 2 pasien nomor 263 atas nama Tuan WA berusia 44 tahun, 3 pasien nomor 264 atas nama Tuan RW berusia 32 tahun, 4. Pasien nomor 265 atas nama Nyonya CA berusia 42 tahun. 5. Pasien nomor 266 atas nama Tuan AZ berusia 46 tahun. 6. Pasien nomor 267 atas nama Tuan LY berusia 41 tahun. 7. Pasien nomor 268 atas nama Tuan KA berusia 29 tahun. 8. Pasien nomor 269 atas nama Tuan MHS berusia 37 tahun. Dan 9. Pasien nomor 270 atas nama Tuan EY berusia 29 tahun. 9 orang ini semuanya menjalani karantina di RSKI COVID-19 Galang. Alhamdulillah pada hari ini juga kita mencatatkan 2 orang pasien sembuh di Kota Batam, yakni pasien nomor 206 atas nama Nyonya MA berusia 33 tahun, sebelumnya di karantina di Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 Galang. Yang kedua, pasien nomor 225 atas nama Nyonya REB berusia 40 tahun. Sama sebelumnya juga di karantina di RSKI Galang. Dengan perkembangan tadi, dapat kita sampaikan kumulatif data perkembangan COVID-19 Batam. Kota Batam kumulatif jumlah kasusnya 228, bertambah 9 orang dari hari sebelumnya, sehingga kasus aktifnya pada hari ini 38 orang, bertambah 9, namun karena 2 ada yang sembuh, jadi hanya bertambah 7. Kemudian meninggal 11 orang, sembuh bertambah 2 orang menjadi 179 orang. Kemudian Tanjung Pinang, kumulatif jumlah kasus 27, kasus aktifnya sampai hari ini masih ada 1 orang yang belum sembuh, meninggal 3 orang, sembuh sudah 23 orang. Bintan kumulatifnya 8, kasus aktif 1, meninggal 1, sembuh 6. Karimun kumulatif kasus 6, kasus aktifnya masih ada 1 orang yang dirawat, meninggal tidak ada, sembuh 5 orang. Untuk Lingga, Natuna, dan Anambas sampai hari ini statusnya tidak terdampak, dan untuk Sabuk Nusantara, klaster Sabuk Nusantara dan juga klaster Kelut sudah sembuh semua dan kasusnya dinyatakan closed. Dengan demikian jumlah total kumulatif kasus adalah 302, bertambah 9 dari hari sebelumnya. Kasus aktif 41, bertambah 7 dari hari sebelumnya. Meninggal tetap 16, sembuh 245, bertambah 2 dari hari sebelumnya. Kesembuhan ini kita mencatatkan persentase yang cukup tinggi sebesar 81,1%. Kemudian untuk melihat peta risiko penyebaran COVID-19 dapat diakses di halaman covid19.go.id /peta risiko, merupakan situs PNPB yang bisa dapat dilihat update-nya secara harian. Berikutnya juga kami menyampaikan lokasi perawatan dan karantina pasien COVID-19. 1. Kota Tanjung Pinang, jumlahnya 1 orang, melakukan perawatan di RSUD Raja Ahmad Tabib. Beliau ini melakukan karantina. Kemudian yang kedua, Kota Batam, totalnya 38 orang. Sebarannya 1 orang di Rumah Sakit Badan Pengusahaan, 35 orang di karantina di RSKI COVID-19 Galang, 2 orang di
karantina yang masih dalam penelusuran. Sedangkan untuk Rumah Sakit Awal Bros, Budi Kemuliaan, Elizabeth Batam Kota, Elizabeth Lubuk Baja, dan RSUD Embung Fatimah sudah tidak ada lagi pasien yang dirawat di sana. Kabupaten Bintan masih ada 1 orang melakukan karantina rumah singgah di Rumah Raja Ahmad Tabib. Kabupaten Karimun 1 orang di RSUD Muhammad Sani. Sementara untuk klaster Sabuk dan Sabuk Nusantara sendiri sudah kosong. Adapun data pelintasan pekerja migran Indonesia pada tanggal 29 Juni dari pintu Batam Center ke 30 Juni terdapat kedatangan sebanyak 66 orang, selisih kedatangannya dari hari sebelumnya berkurang sebanyak 24 orang. Dari pintu Singapura ke Kepulauan Riau tidak ada kedatangan, sehingga rekapitulasi data pelintasan PMI dari Malaysia ke Kepulauan Riau periode 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2020 berjumlah 2.500 orang, sedangkan untuk periode 18 Maret 2020 sampai dengan 30 Juni 2020 berjumlah 49.172 orang. Agenda gugus tugas COVID-19 Kepulauan Riau pada hari ini, malamnya setelah kita update kemarin, ada kegiatan rapat koordinasi tingkat menteri secara video conference tentang pemanfaatan RSKI Pulau Galang dan Wisma Atlet untuk menangani zona merah dan kebijakan obat COVID-19. Hasil rapat tadi malam dapat kami sampaikan di sini bahwa pemerintah pusat akan segera menambahkan fasilitas alat pengetesan PCR di RSKI Galang. Untuk maksud tersebut, Gubernur sudah menyurati Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan juga Kepala BNPB dan tembusan lainnya baik juga kepada Panglima maupun Menteri Kesehatan. Kedua agenda pada hari ini adalah penandatanganan naskah perjanjian hibah antara PLT Gubernur Kepulauan Riau dengan Danrem dan Lantamal dan Lanut, juga dijalankan dengan penyerahan bantuan APD kepada KPU dan Bawaslu. Saudara-saudaraku tercinta, pandemi COVID belum berakhir. Kami selalu menghimbau pada kita semua untuk terus melakukan pola hidup bersih dan sehat, serta lebih konsisten dalam menjalankan protokol kesehatan. Di era new normal ini, ketika vaksin COVID-19 belum ditemukan, disiplin protokol adalah vaksin kita. Mari kita mematuhi protokol-protokol kesehatan yang merupakan langkah tepat untuk menjaga kondisi tetap sehat dan aman dari risiko penularan COVID-19, agar kita semua dapat beraktivitas, berproduksi dengan aman dari risiko penyebaran COVID-19. Dimulai dari diri sendiri, keluarga kita masing-masing. Kemudian, marilah kita juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar wabah ini segera diangkat dari negeri yang kita cinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Gubernur Kepulauan Riau, Wakil Gubernur selaku Ketua Gugus, tertanda tangani Haji Isdianto Esos MM.